Hai teman Bakudaya, selamat malam. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam webinar Bakudaya bulan Desember 2025. Bulan Desember sering menjadi waktu refleksi, menutup 1 tahun perjalanan sekaligus menyiapkan diri untuk melangkah dengan lebih sadar dan bermakna. Bulan ini juga identik dengan peringatan Hari Ibu, 22 Desember, yang mengingatkan kita pada nilai-nilai kepemimpinan berbasis kepedulian, keteguhan, dan keberanian. Nah, malam ini kita mengangkat tema yang sangat relevan dengan dinamika kepemimpinan masa kini. The Modern Female Leader, Leading with Compassion, Clarity, and Courage. Saya Reni akan menemani teman Bakudaya sepanjang acara webinar ini hingga selesai. Sebelum kita mulai, saya sampaikan 3 hal terkait pelaksanaan webinar malam ini. Pertama, agenda. Webinar akan diawali dengan paparan dan diskusi bersama keynote speaker, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sepanjang sesi, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kedua, tanya-jawab atau Q&A. Teman Bakudaya dapat mengajukan pertanyaan melalui form Q&A yang akan dibagikan di kolom chat Zoom. Dan yang ketiga, terkait sertifikat. Sertifikat akan diberikan berdasarkan permintaan bagi peserta yang mengikuti keseluruhan rangkaian webinar. Informasi lengkap akan disampaikan di akhir sesi. Teman Bakudaya, webinar ini dipersembahkan oleh Bakudaya, HR Consulting dengan semangat Elevating Human Potential, Transforming Organization. Bakudaya percaya bahwa transformasi organisasi selalu berakar pada manusia dan kualitas kepemimpinan menentukan bagaimana potensi tersebut dihidupkan dan dirawat. Topik malam ini sangat selaras dengan nilai Bakudaya, karena kepemimpinan modern tidak hanya dituntut untuk menghasilkan kinerja, tetapi juga menghadirkan 3C, compassion, clarity, and courage dalam setiap proses memimpin. Nah, langsung saja setelah ini kita akan memulai sesi talk show-nya. Untuk memandu diskusinya, telah hadir bersama kita moderator yang akan menemani sesi talk show dan tanya-jawab. Izinkan saya memperkenalkan moderator kita malam ini. Ibu Maria A. Samperuru, atau dikenal juga sebagai Mbak Pepi Samperuru, founder sekaligus CEO Bakudaya dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang human capital dan transformasi organisasi lintas industri. Mbak Pepi telah mendampingi berbagai organisasi, mulai dari perusahaan multinasional, BUMN, perusahaan swasta nasional, hingga mendampingi organisasi-organisasi non-profit. Sebagai psikolog dan coach bersertifikasi ICF, International Coaching Federation, Mbak Pepi dikenal memiliki pendekatan yang reflektif, tajam, dan membumi. Sangat relevan untuk memandu diskusi malam ini tentang kepemimpinan perempuan melalui compassion, clarity, dan courage. Dengan perspektif strategis dan pemahaman mendalam tentang dinamika kepemimpinan modern, Mbak Pepi adalah sosok yang tepat untuk memfasilitasi dialog malam ini bersama keynote speaker. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut moderator malam ini, Mbak Pepi Samperuru. Selamat malam, Mbak Pepi. Selamat malam, terima kasih banyak sudah diperkenalkan dan terima kasih juga ini Mbak Reni sudah membuka webinar kita dengan hangat dan semangat. Terima kasih ya. Dengan senang hati, Mbak. Selamat malam teman Bakudaya. Senang sekali bisa menyapa teman Bakudaya sekalian di malam yang penuh makna ini dalam webinar bulan Desember dengan tema The Modern Female Leader,
Leading with Compassion, Clarity, and Courage. Oh ya teman Bakudaya juga dapat mengajukan pertanyaan dengan mengisi form yang linknya di-share berikut ini. Tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Mbak Reni ya tentang link Q&A ini. Nah, bulan Desember lagi-lagi bukan hanya menjadi penutup tahun, tetapi juga momen refleksi tentang perjalanan, pilihan, dan cara kita memimpin. Dan secara khusus bulan ini juga mengingatkan kita pada peringatan Hari Ibu, sebuah pengingat akan nilai-nilai kepemimpinan yang sangat manusiawi. Nilai seperti kepedulian, keteguhan, keberanian mengambil keputusan demi kebaikan bersama, yang sering kita pelajari pertama kali dari sosok ibu. Ternyata justru semakin relevan dalam konteks kepemimpinan modern saat ini. Karena itulah tema malam ini, The Modern Female Leader, Leading with Compassion, Clarity, and Courage, bukan hanya tentang perempuan sebagai pemimpin, tetapi tentang cara memimpin yang memanusiakan manusia tanpa kehilangan arah dan keberanian. Malam ini kita akan bersama-sama merefleksikan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat hadir secara nyata dalam peran kepemimpinan yang kita jalani di organisasi, komunitas, maupun kehidupan sehari-hari. Dan malam ini kita akan belajar dari seorang pemimpin yang tidak hanya memahami kepemimpinan secara konseptual, tetapi juga menghidupi nilai compassion, clarity, dan courage dalam perjalanan kepemimpinannya. Tanpa berpanjang kata, saya akan perkenalkan keynote speaker kita malam ini. Dan sebelum saya undang beliau untuk hadir, saya bacakan terlebih dahulu profil beliau. Aha, ini dia teman Bakudaya, keynote speaker kita malam ini, Ibu Dina Sitopu. Saya biasa memanggilnya dengan sapaan Kak Dina. Saat ini menjabat sebagai People and Performance Director di Kraft Heinz Indonesia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang human resources, khususnya dalam merancang dan mengeksekusi strategi people yang berdampak langsung pada kinerja dan keberlanjutan organisasi. Sepanjang perjalanan karirnya, Kak Dina telah memimpin berbagai inisiatif strategis lintas fungsi dari head office, tim komersial, hingga operasional lapangan dan dikenal mampu mendorong performa sekaligus membangun organisasi sebagai employer of choice. Beliau juga memiliki pengalaman kepemimpinan senior di berbagai perusahaan multinasional ternama, antara lain sebagai HR Director di Amcor Flexible Indonesia, lalu People and Organization Director di Mars Incorporated, serta HR Senior Manager di Johnson & Johnson Indonesia. Kak Dina dikenal sebagai pemimpin yang piawai menavigasi berbagai fase bisnis, mulai dari membangun organisasi dari awal, memimpin proses turnaround, hingga mengakselerasi pertumbuhan. Atas kontribusinya, beliau telah menerima berbagai penghargaan, di antaranya Indonesia Distinguished Human Capital Leader Award tahun 2024 dan HR Leader of the Year tahun 2021. Selain itu, beliau juga merupakan Associate Certified Coach dari International Coaching Federation dengan passion yang kuat dalam mengembangkan potensi manusia dan mendorong transformasi organisasi yang berkelanjutan. Beliau memiliki latar belakang akademik sebagai sarjana teknik. Menarik kan teman Bakudaya? Background-nya sarjana teknik, karirnya di Human Resources. Sarjana tekniknya diperoleh dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, serta pengalaman praktis yang kaya. Kak Dina membawa perspektif kepemimpinan yang strategis, membumi, dan sangat relevan dengan tema kita malam ini. Teman Bakudaya,
Mari kita sambut keynote speaker kita malam ini, Kak Dina Sitopu. Halo. Ah. Halo Kak Pepi. Selamat malam Halo, teman-teman Kak. semuanya. Selamat malam Kak Dina, terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Senang sekali aku bisa ketemu Kak Dina malam ini. Aku juga. Terima kasih Makanya sudah udah gak datang. sabar. Ya, aku Iya. makanya langsung serahkan aja screen-nya ke Kak Dina ya. Oke Kak Pepi. Monggo, silakan. Terima kasih. Selamat malam teman-teman Bakudaya. Aku senang banget malam-malam bisa hadir di sini menemani teman-teman yang meluangkan waktunya ya. Malam-malam harusnya nih kita nonton Netflix ya atau drama Korea. Tapi hari ini aduh seneng banget kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengisi topik yang sangat dekat dengan hatiku sebenarnya ya. About compassionate, about courage, about clarity. Oke, aku share screen dulu ya. Silakan. Oke, apakah sudah Tampak. sebentar aku slideshow. Oke. Alright. Kita ngomongin era modern. Dan di sini kalau ngomongin leader tuh sebenarnya bukan hanya dengan title kita, misalnya sebagai manager atau sebagai lead atau head atau director atau VP, bukan. Bukan hanya itu saja. Sebenarnya leader itu adalah starting from ourselves, the leader in me, ya. Dan apalagi kita sebagai perempuan tuh perannya tuh banyak banget. Udah pemimpin untuk diri sendiri, begitu punya anak, kita jadi role model untuk anak kita. Kita memiliki pasangan, kita menjadi partner dengan pasangan kita. Apalagi kita terjun dalam organisasi, kita terjun dalam perusahaan, atau buat usaha sendiri. Multitasking, multi role. Sehingga memang begitu Kak Pepi datang, Kak ayo dong ngomongin tentang compassion, clarity, courage. Saya bilang, aduh, this is something that kita yang perempuan sebenarnya bukan hanya mampu, tapi kita udah punya modalnya karena kita perempuan. Nah, ini saya tadi udah sempat di-share dengan Kak Pepi terkait dengan profesional, tapi aku mau cerita tentang siapakah aku sebenarnya gitu ya. Who I am. Nah, namaku Dina Sitopu, kalau lihat dari namanya udah tahu ya, kalau saya itu Bali alias Batak asli. Nah, lahir di keluarga Batak ya. Saya itu 3 perempuan bersaudara, 3 perempuan semua. Dan tiga-tiganya karena perempuan tuh, kalau di Batak tuh kalau nggak ada anak laki-laki nggak seru gitu ya. Karena semuanya based on patriarki. Tapi I learn leadership, saya belajar leadership pertama sekali dari mama saya. Gimana dia bisa membesarkan ketiga anak perempuannya di dalam budaya yang sangat menghargai anak laki-laki. Jadi begitu saya lahir, saya langsung tahu, ya, saya lahir sebagai perempuan di keluarga Batak, yang perempuan terkadang ya levelnya itu masih di bawah laki-laki. Tapi at the end, mama saya benar-benar membekali kami bertiga dengan tadi compassion, courage, clarity, dan akhirnya kami bisa seperti sekarang ini, anak-anak dari papa dan mama. Nah, saya itu memiliki 2 orang anak. Di tengah tuh anak saya yang perempuan dan anak saya yang kedua adalah laki-laki. Jadi buat saya keluarga adalah yang utama. Karena tanpa keluarga, menurut saya ada energi yang hilang. Jadi dan salah satu prinsip hidup saya adalah begitu banyak berkat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, dan saatnya juga saya memberikan berkat itu kembali ke sekitar. Jadi itu prinsip hidup saya. Ada beberapa secret rahasia tentang saya. Tadi sebutkan KPP adalah saya seorang sarjana teknik IA. Jadi saya adalah seorang sarjana teknik fisika. Subnya adalah instrumentasi. Jadi pertama kali saya berkarir, teman-teman, itu saya sebagai engineer. Sebagai engineer perempuan satu-satunya di organisasi Mars Incorporated. Jadi waktu itu Mars baru buka pabrik di Indonesia, tepatnya di Medan ya.
dan saya baru lulus kuliah. Jadi mereka mencari engineer terbaik, dan salah satunya saya waktu itu bersyukur bisa di-hire oleh mereka. Nah, singkat cerita, mereka mau buat production line di Medan waktu itu, dan mereka ingin mengirimkan 3 orang engineer ke Czech Republic, jadi ke Republik Ceko waktu itu. Dan saya terpilih dan akhirnya diterbangkan ke Eropa Timur ya, Czech Republic. Ini orang desa ke sana, saya aduh takut banget. Nah, nanti kita ngomongin tentang keberanian. Tapi waktu itu ada seorang membisikkan ke saya, ayo berani ke sana. Ya, akhirnya saya ke sana beserta 2 orang supervisor, koordinator lainnya. Kami belajar tentang machinery, tentang installment, tentang production line. Lebih kurang 4 bulan di sana, dan saya kembali ke Indonesia dan memimpin project production line. Nah, 3 tahun pertama saya di area engineering, saya di area production. Suatu saat my boss panggil saya, Dina, kayaknya tuh kamu tuh lebih cocok ke human deh, ke people ya, daripada nanganin mesin, katanya. Saya tanya, kenapa Pak? Iya, soalnya kayaknya tuh begitu kamu ngomong sama people tuh mereka mau tuh, yuk dengerin gitu. Terus kayaknya tuh kamu tuh kalau ngomong itu bisa memberikan sesuatu yang mengajak orang bisa mengikuti instruksi gitu. Kayaknya kamu cocok deh. Saya coba. Nah, itu kedua kali juga keberanian saya diuji. Jadi saya bukan background-nya hukum atau bukan background-nya psikologi, background-nya teknik mesin, berurusan dengan mesin, tapi didorong untuk yuk coba pindah ke HR. Nah, sejak itu sampai sekarang saya di area human capital dan senang banget. Jadi kalau diulang lagi, mau nggak jadi teknik? Mau, tapi tetap ke HR gitu. Nah, saya suka banget yang pedas-pedas, dan saat ini saya bekerja di Kraft Heinz. Jadi produknya salah satunya adalah ABC, ini sambal ABC ya. Jadi saya kerja di perusahaan yang memang saya suka banget pedes-pedes, jadi memang kan jodoh nggak kemana katanya ya. Jadi kalau teman saya bilang, aduh semesta merestui ya Din, ya gitu ya. Nah, sebagai seorang yang merasa bahwa kita ini bukan hanya untuk diri sendiri, sehingga saya bergabung di ICF, International Coaching Federation, menjadi coach untuk benar-benar mensupport teman-teman, khususnya teman-teman atau khususnya di area saya di HR, untuk menemukan versi terbaik mereka. 2019, suami saya terdiagnose cancer stadium lanjut. Jadi saya juga punya pengalaman yang terkait dengan my family, right? Nah, balik lagi tadi yang saya sudah sempat sebutkan di awal, leadership bukan hanya pada saat kita berada di dalam organisasi, tetapi bagaimana kita memimpin diri kita dan keluarga pada saat sesuatu yang tidak terduga datang. Ya, jadi pada saat itu, since then, kita menjalani semua proses kemoterapi, semua proses radioterapi, dan syukurnya sampai saat ini semua saya sudah survive di tahun yang ke-6. Dan kami sejak suami saya terdiagnosa cancer stadium lanjut, kita bilang, yuk kita ikut dalam komunitas di mana kita juga bisa berbagi. Sehingga kami menjadi bagian dari CISC, Cancer Information Support Center, di mana kami berusaha untuk saling support satu sama yang lainnya. Karena cancer bukan berarti kematian. Cancer adalah sesuatu yang berarti kita bisa begitu mencintai, ya kan, banyak hal dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, itu secret tentang saya. Nah, ini perjalanan karir saya tidak akan mengulang kembali, tapi selama lebih dari 25 tahun saya bekerja, mostly di area manufacturing, sales, commercial, di mana tuh dinamikanya tuh sangat luar biasa, ya. Dan saya beruntung waktu di dalam setiap karir saya beruntung mendapatkan support system, termasuk saat ini. Pada saat kita webinar, teman-teman sebenarnya kita saling support, saling menguatkan sesama wanita. Karena tidak gampang
menjadi leader, terutama perempuan, di area manufacturing operation yang mostly adalah lelaki. Ya, jadi sekarang saya bekerja di Kraft Heinz Indonesia, IBC, sebagai People Performance Director. Ya. Nah, ngomongin tentang compassion, ngomongin tentang courage, ngomongin tentang clarity. Faktanya, kita berada di yang dinamakan era VUCA. VUCA singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Di mana begitu banyak perubahan yang terjadi di area VUCA ini. Terutama pada saat COVID datang. Dan itu mengubah semuanya. Benar nggak, teman-teman? Itu mengubah semuanya. Ya, yang berubah yang bisa kita lihat adalah behavior customer. Kalau dulu mungkin customer itu tidak melihat labelnya apa sih gitu ya, ini makanannya apa ingredientnya gitu. Oh, sekarang dia lihat, ya kan? Kalau dulu makannya mungkin mereka terbatas di tempat-tempat tertentu. Sekarang nggak perlu pergi ke tempat-tempat tertentu. Mereka tinggal pakai aplikasi, ya. Jadi perubahan dalam behavior customer, ya. Ada disruption digital, ya. Sekarang apapun bisa kita raih dalam genggaman. Jadi ada digital disruption. AI coming, machine learning, ya kan, semuanya datang dalam bentuk digital. Tren teknologi, iPhone, semua mobile phone, ya, mobil listrik, waduh ya, perubahan yang sangat signifikan. Dan ada banyak skills yang baru muncul, yang dulu tidak ada skills-skills itu. Ya, jadi ada new ways of working, cara kerja yang baru. Termasuk ada keinginan atau ada ekspektasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya terkait dengan employee well-being and environment. Jadi faktanya tuh kita berada di era yang memang sudah berubah banget gitu. Nggak bisa dibandingkan, 10 tahun dulu tuh kayak begini, berarti sekarang bisa dong copy paste. Nope. Nggak bisa sama sekali, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ada shifting, ada pergeseran dari kebutuhan manusia. Ya, shiftingnya apa aja? Shiftingnya adalah, yang pertama adalah, Yang pertama adalah sekarang itu tuh kita tuh mencari makna, ya kan? Mencari goals. Apa sih maknanya? Kalau ada yang interview dengan saya tuh biasanya tanya, ini future-nya mau seperti apa? Sustainability programnya gimana, Mbak? Ya kan? Apa yang saya bisa kontribusi terhadap company ini? Gimana CSR-nya? Jadi banyak banget sekarang shifting dari teman-teman untuk mencari meaning, mencari tujuan, mencari goals, right? Nah, shifting kepada self-expression, ya, generasi Gen Z, mereka itu really keen into ngelihat authenticity. Otentik nggak nih, gitu, ya. Terus, semua orang cari rasa aman sekarang. Kalau dulu patuh aja, sekarang enggak. Aman nggak saya di sini? Kalau nggak aman ya saya resign aja. Ya kan, kalau nggak aman ya lebih baik saya nggak bersuara. Jadi saya perlu rasa aman. Dan sekarang ini juga sangat diperlukan kemampuan adaptasi dan belajar. Kenapa? Karena VUCA tadi. Tiba-tiba ada tren yang baru. Oh, ada consumer insight yang baru. Oh, ada skill yang baru. Sehingga memang kita terus-menerus diminta untuk beradaptasi dan belajar. Jika tidak dilakukan, apa yang terjadi? Sangat ketinggalan. Nah, sebelumnya mungkin kita menunggu informasi itu ada, ya. Tapi yang sekarang untuk bisa stay di satu company, nggak ada lagi yang namanya loyalitas, jarang ya. Tapi dia akan melihat siapa sih atau apa sih yang membuat saya terinspirasi untuk bisa ada di perusahaan ini, untuk bisa berada di bisnis ini. Jadi orang-orang mencari sosok yang menginspirasi dia atau hal yang membuat dia terinspirasi untuk melakukan fungsinya atau jobnya atau pekerjaannya saat ini. Sehingga dibutuhkan clarity, dia butuh guidelines, dan sangat butuh yang namanya empathy. Nah, ada juga perubahan dari belongings, ya, menjadi grup. Sehingga sekarang banyak komunitas, banyak humanity, ada klub padel, klub olahraga, klub masak, ya kan? Jadi udah muncul banyak banget sekarang klub-klub.
ya, atau kelompok-kelompok yang memang mereka relate satu sama yang lain, dan juga sangat butuh dukungan sosial, ya. Jadi memang faktanya adalah ada VUCA tadi dan ada shifting, pergeseran dari kebutuhan manusia. Nah, pertanyaannya, sebagai perempuan, sebagai pemimpin perempuan terutama, apa yang harus kita lakukan atau apa yang sebaiknya kita lakukan di era VUCA seperti ini? Kabar baiknya, ini adalah keistimewaan kita sebagai perempuan, ya. Kita punya yang namanya kekuatan untuk pengasuhan dan intuisi. Ini secara natural kita alami, apalagi kalau kita adalah seorang ibu, ya kan? Kita tahu nih, ini anak kita lagi pada saat dia nangis, lagi lapar apa lagi sakit ya? Atau lagi jauh tuh kayaknya saya ada nggak enak nih, anak saya ada apa-apa nggak ya, bener nggak? Jadi kita punya intuisi, gitu, yang secara natural itu terjadi yang kita punya. Sehingga kita memiliki kepekaan terhadap interaksi manusia. Saya kalau di meeting, saya suka jadi observer. Saya lihat tuh, si A nih ya biasanya suka ketawa, tapi kali ini kok diem aja ya, gitu ya. Nanti setelah meeting saya mau dateng deh, nanyain kabar, ada apa. Jadi kita peka terhadap interaksi manusia. Lalu kita memahami kebutuhan orang lain, ya kan? Misalnya ada yang datang, Bu, ini anak saya lagi sakit. Oh, ya udah, kamu butuh waktu ya untuk ngurus anakmu. Ayo silakan, gitu. Jadi kita paham gitu. Dan kita tuh biasanya kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Ya? Nah, kita tuh punya keterlibatan sebagai perempuan antara hati dan pikiran, ya kan? Kita punya nggak hanya ngomongin hati, nggak hanya ngomongin pikiran, tapi hearts and minds engagement, gitu ya. Jadi sebagai perempuan kita very strong, sangat kuat terkait dengan engagement hearts and minds. Dan kita tuh memiliki perilaku yang penuh perhatian dan sosial. Kita punya nurturing and social behavior. Jadi teman-teman, kalau menghadapi era VUCA, di mana ada perubahan perilaku, di mana orang-orang itu butuh yang namanya clarity, butuh yang namanya inspirasi, butuh yang namanya keberanian, dan sebagai perempuan, banyak hal yang secara natural kita punya. Seharusnya ini sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa kita lakukan jika kita mau. Ya, so kita ngomongin 3 pilar tadi, compassion, clarity, courage. Gimana sih realitinya? Prakteknya itu gimana? Oke, teorinya bisa nih, tapi bagaimana caranya kita ngelakuinnya? Atau perilakunya seperti apa sih? Dan kenapa kita harus lakukan ini? Nah, saya mau jelasin satu persatu. Compassion itu belas kasihan. Ya, ingat tadi kita punya keistimewaan terhadap nurturing tadi ya. Jadi compassion artinya mampu memahami dan merespon perasaan orang. Oke. Kalau di tempat kerja gimana sih habits-habitsnya? Ya, kita punya growth mindset. Kita paham pemikiran orang. Kita bekerja dengan empathy. Empathy itu gimana sih? Apakah sayang aja? Oh, kalau dia salah udah dimaafin. Enggak seperti itu. Jadi kita berani untuk bertanya dan bisa membayangkan situasinya, sehingga dan kita tadi hearts and mind engagement. Decision kita itu bukan hanya based on logic, tapi kita put also our hearts pada saat making decision. Ya, habits lainnya untuk compassion, kita mampu menerima kritik. Dan ini yang paling penting, membuat orang merasa nyaman. Kalau di kantoris kita sebagai leader, ya, dan kita lihat observe, nggak ada tuh orang yang mau datang ke kita gitu, atau takut banget. Nah, itu kita perlu untuk cek, sikap apa nih yang membuat orang tuh takut dengan kita. Apakah kita terbuka untuk menerima feedback atau kritik, sehingga orang lain itu berani untuk menyampaikan hal yang mungkin kurang nyaman untuk kita dengar. Ya, so itu yang perlu kita lihat, berkaca lagi. Sehingga dengan itu kita bisa mendemonstrasikan yang namanya trust, toleransi, respect,
as a leader, respect itu menurut saya sesuatu yang kita earn. Itu enggak given. Begitu kita, title manager, terus orang-orang respect ke kita. Nah, itu secara teori. Tapi in reality, apalagi ada shifting ya kebutuhan orang manusia, respect itu harus kita earn. Ya, kita build, kita bangun, kita buat jembatannya. Ya. Habits lainnya untuk compassion adalah mampu meregulasi emosi. Teman-teman, ini ada secret. Jadi saya punya tim ya dengan direct report saya bilang begini, ada saat-saatnya mungkin kalian akan melihat saya begitu emosi gitu, tanpa saya sadari. Jika itu terjadi, saya sebut namanya A dan B, bolehkah kamu setelah meeting datang ke saya dan bilang, Bu, tadi tuh kayaknya intonasinya tinggi deh. Jadi saya personally minta itu ke tim. Sehingga mereka membantu saya untuk meregulasi emosi saya. Ya terutama nih kita perempuan, ada period-period tertentu yang memang secara hormon kita kok kayaknya jadi gampang tersulut ya. Sumbu pendek kalau kata anak saya, mama lagi sumbu pendek, gampang banget terbakar. Nah, jadi kita juga butuh bantuan untuk meregulasi emosi kita. Dan kita juga perlu untuk tahu, ini ada tanggalan yang memang kita secara hormon agak sedikit sensitif, dan kita mawas nih. Ini kode seperti ini saya coba diem dulu, tarik nafas lebih lama gitu ya, sehingga sehingga saya bisa merefleksikan itu tadi, ketenangan ya. Nah, check in tim tadi tuh yang saya sebutkan. Tim tadi gimana tuh? Kasih feedback. Saya selalu bilang ke tim bahwa salah satu bukti kalian itu sayang sama saya adalah kasih feedback. Ya, feedback yang konstruktif, bukan feedback yang supaya saya enak dengar. AIS, asal ibu senang, enggak. Tapi feedback, karena dengan feedback saya bisa bertumbuh. Gitu. Jadi check in dengan tim dan mendengarkan dengan aktif. Nah, kenapa ini penting, terutama kita sebagai leader perempuan? Karena dampaknya teman-teman ini sangat luar biasa. Dampaknya adalah kita membentuk yang namanya keamanan psikologis. Ya, di kantor, pada saat kita ketemu dengan tim kita, ya, pada saat mereka datang ke kantor, dan kita, termasuk kita datang ke kantor, itu tuh sebenarnya kita udah membawa banyak hal di luar pekerjaan kantor. Mungkin anak lagi sakit, ya kan? Mungkin tadi di jalan naik KRL-nya, biasanya Tony KRL tuh ya, ya kan, sempit-sempitan, kayak gitu. Jadi udah banyak beban, pressure yang datang, ya kan? Yang kita bawa pada saat ke kantor. Nah, pada saat kita menemui pemimpin kita, dan dia itu tidak ada compassion sama sekali, gitu. Even nggak ada senyum, itu tuh kayak, ya udah jatuh ketimpa tangga. Dan kalau mereka ketemu pemimpin yang very compassion, yang paling mengerti, yang begitu datang, kamu kayaknya tersengal-sengal nih, karena kita tadi mampu membaca situasi kan. Ya minum dulu deh, nanti aja meetingnya 5 menit lagi nggak apa-apa, kamu taruh aja tasnya dulu. Gimana rasanya? Aman kan? Nyaman kan? Jadi dampaknya sangat luar biasa. Dan kita juga akhirnya bisa menciptakan yang namanya kolaborasi dan resiliensi tim. Contoh nih misalnya kita buat project dan projectnya gagal. Ada 2 opsi yang kita bisa lakukan. Kita marah-marah, ya kan? Apalagi kita pemimpin, kita punya otoritas lebih tinggi. Ya kita bisa salahkan, kamu sih. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah kita bilang, tim, ya faktanya memang kita gagal. Ya kan? Dan ayo, kita bangkit lagi, kita move on. Kita mungkin beli es krim dulu deh. Mari kita rayakan kegagalan. Teman-teman, saya suka banget merayakan kegagalan dalam tim. Bukan berarti kita gagal terus. Tapi dengan merayakan kegagalan, sebenarnya kita tuh mempersiapkan diri kita untuk belajar dari kegagalan. Ya kami sekedar makan kecil-kecilan aja. Atau saya pesan kue kecil, yuk kita rayakan. It's okay. Nggak ada yang perfect dalam tim. Ya. Lalu kita akhirnya menumbuhkan budaya kerja yang sehat. Budaya kerja yang sehat bukan berarti semuanya akan achieve. Enggak. Kami di tahun ini mengalami gejolak yang cukup luar biasa di consumer goods ya. Karena apa? Daya beli menurun. Ya kan? Orang juga spendingnya juga terbatas dan mereka pilih-pilih gitu.
semua consumer goods mengalami penurunan penjualan gitu. Tapi apakah dengan itu kita nggak siap dengan 2026? Dan itu di-leading oleh dan dicontohkan oleh tim. So, compassion artinya kita bekerja dengan empathy. Human, kita bekerja dengan human. Kalau dulu saya bekerja dengan mesin, ada tombol start, stop, ya, jalan dan berhenti. Kalau saya itu pencet tombol start tuh mesinnya jalan kan, juk. Ya kan? Kalau di stop, definitely langsung berhenti tuh mesin. Tapi nggak dengan manusia, nggak begitu. Sehingga compassion itu sangat penting kita lakukan di tempat kerja. Yang kedua adalah clarity to drive alignment. Ya, clarity ini adalah kemampuan memberikan arah yang jelas. Nah, ini yang jelas nih arahnya. Karena banyak terjadi ambiguitas, ketidakjelasan. Lagi COVID, kita nggak tahu kapan berakhir waktu itu. Ya kan? Sekarang juga kita nggak tahu tuh banyak banget geopolitics issue. Kita nggak tahu kapan itu berakhir. Dan apakah kita malah menambah ambiguitas dalam organisasi, ya? Atau kita mampu untuk kita lakukan A, B, dan C, lalu kita artikulasikan atau kita translate, terjemahkan ke dalam yang namanya rencana action plan. Ya. Nah, habitnya gimana sih perilakunya? Perilakunya adalah sebagai seorang leader, kita dituntut untuk mampu menyampaikan visi dan ekspektasi dan prioritas. Oh Bu, ada 5 Bu yang harus dikerjain. Oke, dari 5 itu, yuk kita bedah. Top 3 dulu deh, top 3 gitu ya. Apa dampaknya kepada organisasi atau kepada budaya kerja atau terutama kepada teman yang lain ya, pada employees. Nah, kita lihat, kita bedah. Kita buat prioritas secara efektif. Dan kita dituntut juga untuk asertif. Asertif itu bukan berarti kita gitu ya, tegas yang pokoknya atau firm. Kita pokoknya seperti ini gitu. Enggak, tapi asertif lebih kepada berani ngambil resiko gitu. Dan mampu mengartikan ya kan rencana yang besar menjadi action-action yang kecil gitu. Oke, 5 bulan lagi kita mau launching produk A. Oke, dari 5 bulan itu yuk kita bedah lagi menjadi dalam tiap bulan apa yang harus kita lakukan, baru mungkin bisa per minggu. Bahkan kalau yang detail bisa per hari gitu. Jadi kita mampu mengartikan dan termasuk juga untuk mampu menunjukkan mana nih yang namanya kalau udah disebut sukses atau disebut berhasil yang mana? Gimana bentuknya gitu ya. Jadi kita mampu melakukan dan memberikan feedback konkret. Nah, clarity ini sekarang banyak yang abu-abu. Banyak pemimpin yang ya udah deh lu pikir sendiri deh ya, kan lu tahu. Nggak bisa begitu. Ya kan? Atau kita bilang kan udah biasa kerja dengan saya, udah tahu lah my style. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena ya kita ini bukan dukun, orang juga bukan dukun ya kan yang tahu isi hati. Nggak. Jadi dengan kita bisa menyampaikan tujuan, menjadi lebih asertif, mampu membuat kue yang besar menjadi potongan-potongan kecil, apalagi kalau tim kita itu levelnya bervariasi. Ada yang mungkin levelnya sudah cukup mature, ada yang masih junior gitu. Jadi penting banget untuk bisa mengartikan, menuangkannya dalam rencana-rencana yang kecil. Itu akan membuat kepercayaannya nambah. Itu akan mempercepat eksekusinya. Oh gini ya, oke Bu, saya lakukan. Nah nanti kalau udah lakukan datang lagi ya. Nanti kita meeting lagi nih gitu. Ya, itu yang dilakukan secara ada ritmenya, ada ritualnya. Kita ciptakan ritual di dalam kepemimpinan kita. Ya, dan itu juga bisa membuat tim termotivasi. Teman-teman, kalau kita melakukan sesuatu dan kita berhasil, gimana rasanya? Happy kan? Senang kan? Ada kepuasan. Ingat tadi ada shifting needs. Sekarang orang butuh yang namanya clarity, butuh yang inspirasi, perlu yang namanya makna, right? Jadi itu yang didapat. Dan kita berikan itu ke tim kita. Ibarat kalau kita naik tangga. Kalau kita mau naik tangga nih, ada anak-anak tangga mau mencapai yang paling tinggi, kan kita nggak bisa langsung ke tinggi, nggak nyampe tuh kaki kita, benar nggak ya? Tapi kita step satu tangga, dan setiap tangga itu berhasil dilakukan,
Nah, kita berikan namanya recognition. Dan ibu, wanita, itu kita tuh udah ada modal untuk memberikan kasih sayang itu, recognition itu. Nggak perlu harus dipelajari sebenarnya. Ini tinggal kita mau nggak lakukan. Ya. Dan akhirnya kebingungan yang mungkin ada, itu bisa minimal. Konflik yang mungkin bisa terjadi, itu bisa lebih, bukan berarti konfliknya nggak ada. Ada konflik yang sehat juga ya. Tapi orang tuh bisa, guys, come on lah, aku juga nggak ngerti loh ini, yuk kita tanya loh sama ibu, sama bapak itu, yuk kita tanya yuk, dan begitu mereka datang kita bisa memberikan clarity, oke gas gitu ya, oke gas, ayo gitu. Terus mereka bisa menjadi tim yang lebih selaras. Nah, lalu berikutnya courage. Courage ini memang untuk wanita, yang saya alami dalam 25 tahun lebih, itu kita perlu seseorang untuk memberikan kita courage. Ya, support system gitu. Kenapa? Karena ini kemampuan mengambil keputusan dalam situasi yang ambigu. Ya, secara natural kita punya heart and minds. Terkadang heartnya lebih besar daripada minds-nya. Karena kita juga takut gitu ya. Tapi kita harus ambil keputusan, gimana dong? Gitu, right? Jadi berani. Berani bukan berarti, ayo ini ada jurang terjun bareng, nggak kayak gitu juga. Tapi kita punya kemampuan untuk lihat nih, oke, mana nih ya items-items, poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Kalau kita ngambil keputusan A, mana nih kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Jadi kita mampu untuk apa itu namanya menakal ya berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu mengambil keputusan. Background engineer membantu saya untuk mind, lebih kepada oke, datanya mana dulu nih? Apa yang terjadi? Mana faktanya? Bukan kayaknya. Jadi betul-betul kita kumpulin faktanya, kita ngumpulin datanya, kalau belum ada, ayo kita lakukan dulu. Oke? Baru setelah itu ada, dan ada human-nya masuk. Oke, apa dampaknya terhadap employees? Apa dampaknya terhadap tim kita? Apa dampaknya terhadap ya sesuatu yang mungkin yang menjadi ukuran bagi kita? Right? Setelah itu, oke, kalau gitu kita ambil A jika B. Kita ambil C jika D. Opsi 1, opsi 2, opsi 3. Itu namanya courage. Ya, itu namanya courage. Jika pada saat itu tidak terjadi plan A, oke, kita punya plan B. Kita punya plan C. Dan lakukan secara, apa tuh namanya, berkesinambungan. Dan kita juga harus berani sampaikan feedback dan melakukan yang namanya percakapan sulit. Terkadang nih ya, kalau gue sayang banget sama anak gitu ya. Ya udah kalau dulu saya nggak pernah tuh bisa makan enak nih, anak saya bawa makan enak setiap minggu. Padahal nih mungkin kita perlu savings untuk dana darurat misalnya. Ya kan? Artinya kita perlu kurangin makan di luar. Nah, itu kita berani menyampaikan bahwa nak nih mama lagi kumpulin dana darurat. Nah, jadi untuk itu ada uang untuk ini kita mau simpan dulu ya. Tapi bukan berarti mengurangi kasih sayang. Nah, itu contoh di rumah misalnya. As well as di kantor. Nah, misalnya contoh saya lihat nih dalam 2 kali 3 kali project bapak atau ibu tuh pada saat submit itu terlambat. Nah, beberapa kali terlambat. Nah, ekspektasi saya adalah submission-nya bisa on time. Apa yang bisa kita lakukan? Gitu, ya. Jadi, kita berani untuk melakukan yang namanya percakapan yang mungkin nggak enak di kedua belah pihak. Yang menerima nggak enak, yang menyampaikan lebih nggak enak. Dan berani menghadapi konflik. Sebagai perempuan, mungkin kita dari kecil terbiasa untuk ya udahlah yang penting semuanya senang-senang aja gitu ya. Tapi di dalam sebagai female modern leadership, ya konflik itu all the time. Berani nggak kita menghadapinya? Menghadapi konflik artinya adalah kita berani untuk membuka topiknya, ya kan? Lalu membicarakan faktanya, dan berani untuk mengeluarkan pendapat kita. Itu namanya berani menghadapi konflik. Ya. Nah,
Kenapa ini penting? Courage to lead in uncertainty. Dampaknya adalah karena ini memperkuat kepercayaan keamanan psikologis. Ini keamanan psikologis ada di setiap pilar. Kok ada terus ya? Iya, karena semuanya ini fuka. In reality, setiap orang itu mereka mencari yang namanya keamanan psikologis. Dengan adanya courage, pemimpinnya berani untuk take risk. Pemimpinnya berani untuk ngomongin hal yang gak enak. Itu timnya akan, oke, execute. Kita eksekusi. Ayo kita jalan. Dan pemimpin bisa menjadi role model perubahan. Woman support woman. Terkadang kita ngelihat, aku nggak berani, tapi pada saat kita lihat teman kita berani melakukannya, secara tidak langsung kita terinspirasi ya. Oh dia bisa, coba saya coba deh. Mungkin saya bisa. Gitu. Jadi kita menjadi role model perubahan. Dan itu bisa mendorong inovasi, again, meningkatkan resiliency. Ya. Nah, tentu sebagai wanita kita punya tantangan terbesar ya sebagai perempuan. Apalagi kalau kita mau melakukan tadi 3C itu. Ya, compassionate, courage, clarity. Saya senang banget membaca buku How Women Rise by Sally Helgesen ya. Ini saya ada buku depan saya nih, saya mau tunjukin. Kalau teman-teman ada waktu, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi untuk dibaca. Ya, tahun baru, mungkin ada resolusi biasanya 2026 ya. Ini buku yang sangat bagus banget untuk kita sebagai perempuan. Karena tantangannya di sini semua udah disebut ada 12 habit yang sebenarnya bisa holding back kita sebagai leader, terutama female leader. Ya, saya nggak bahas ke 12-12-nya, tapi saya mau bahas 2 aja. Ya memang ini sering sekali termasuk saya mengalami di dalam dunia kerja, apalagi sebagai pemimpin wanita. Yang pertama adalah the perfection trap. Ya, perfection trap itu adalah perempuan itu tuh kita itu pengen jadi orang yang perfect, ya kan? Kita pengen menjadi terlihat sempurna, ya kan? Dan itu sebenarnya sudah sudah ada sejak kita kecil, ya kan? Oh perempuan itu harusnya bersih, kamarnya rapi, bener nggak? Ya kan, rambutnya panjang gitu, harus terlihat kalem gitu ya, nggak boleh berantem, suaranya harus lembut gitu. Ya, coba bayangin kalau misalnya di kelas waktu kita kecil, inget deh waktu kita kecil ya, ada yang gangguin kita tuh, ya kan? Terus misalnya kita didorong, nah terus kita dorong balik, dan kita perempuan kita dorong balik gitu, pasti selalu bilang, perempuan nggak boleh gitu, kasar loh, bener nggak? Tapi kalau laki-laki dorong balik, oh keren, emang harus begitu. Jadi ada yang namanya disebutkan dalam buku ini adalah ekspektasi yang memang khusus banget diberikan kepada perempuan, ya. Nah, lalu di dalam tempat kerja kita mau semuanya perfect, on time, ya kan, rapi gitu ya, tidak ada gangguan sana sini. Nah, itu kita rentan terhadap itu. Dan untuk bisa punya courage, keberanian pada saat datanya belum ada, pada saat mungkin dananya belum mencukupi, atau pada saat resources-nya belum ada, terus kita mau gimana dong? Gitu. Seringkali kita nggak usah, semuanya harus ada dulu, nunggu, akhirnya delay, dan akhirnya apa? Stop, nggak terjadi apapun. Atau keputusannya malah jadi nggak ngambil keputusan, ya kan? Jadi kayak, oh ya sudah gitu, di tengah jalan tuh ya udahlah, flow with go with the flow gitu, ya, sering begitu. Nah, ini harus kita hindari. Ya, kita nggak bisa membuang perfection trap, tapi kita bisa lakukan yang namanya healthy perfectionist. Tetap perfectionist tapi yang lebih sehat. Kita punya standar yang tinggi, tetapi kita tidak kayak, iya kan, kayak kontrol semuanya gitu ya. Semuanya harus depan mata kita, menjadi micromanagement ya untuk mencapai achievement tertentu. Nah, jadi standarnya harus tinggi tapi tidak mengontrol. Dan kita harus sadar as a leader bahwa setiap manusia termasuk kita pasti berbuat salah. Sehingga ya kan, kalau ada tim kita yang they not deliver,
kita nggak judging dengan gampangnya gitu. Oh, satu kesalahan berarti udah kesalahan seumur hidup, udah kayak dicap, nggak bisa. Kita nggak boleh seperti itu. Kita perlu lebih tolerant, ya kan? Compassionate itu tuh termasuk namanya tolerant, right? Dan kita belajar memiliki selera humor, ya kan? Saya dulu karena engineer itu kerjanya kan dengan boiler ya. Jadi awal-awal 3 tahun kan dengan boiler, dengan mesin, ya ampun, kagak ada yang ketawa kan mereka-mereka itu. Jadi saya nggak memiliki selera humor sama sekali. Dan nggak sensitif, ya kan? Karena saya bilang, ya kalau udah biasa jalan ya lu jalan lah, ngapain mesti diatur-atur, kenapa harus disuruh-suruh gitu. Jadi tuh, aduh tuh saya tuh waktu tuh parah deh pokoknya ya. Mungkin kalau saya seperti itu saya nggak diundang KPP kali di webinar ini gitu ya. Tapi untungnya tuh saya membuka diri untuk belajar itu ya menjadi lebih humoris, lebih santai gitu, lebih rileks, lebih nggak baperan, dan dijodohin sama Tuhan suami yang dia lebih komersial, lebih sales ya. Kalau sales itu katanya tahu 2 tapi ngomongnya 10, ya kan? Kalau HR tahu 10 hanya boleh ngomong 1 gitu. Beda banget. Jadi saya banyak banget belajar dari dia, banyak belajar dari teman-teman. Jadi kita untuk bisa menghilangkan atau mereduce perfection trap, yuk gaul yuk gitu ya. Punyalah selera humor sehingga kalau kita bisa humor, kita bisa menertawakan diri sendiri. Jadi tidak terlalu sensitif ya. Dan kita bisa delegasikan. Buat prioritas berdasarkan dampaknya seperti apa sih prioritas ini, kalau ini jalankan, mana nih resikonya termanage nggak? Sehingga akhirnya kita bisa menjadi percaya diri. Nah, trap yang kedua adalah the disease to please. Wow, ya, ini penyakit perempuan ya. Pengen semuanya seneng ya nggak sih? Ya kan? Pengen semua seneng. Dan dari kecil itu tuh kita, biasanya perempuan itu di award karena kita patuh, ya Kak, ramah, suka membantu, baik hati. Tapi kalau kita tegas, teriak gitu ya, enggak mau gitu. Atau misalnya kita protes gitu, eh kayaknya ada yang salah deh dengan anak itu, benar nggak sih? Ya kan? Jadi jadi akhirnya kita merasa kita nih bisa dihargain. Penghargaan itu hanya datang ke kita kalau kita memenuhi harapan, ya. Yang sayangnya harapannya itu sebenarnya nggak harapan kita, itu harapan orang lain. Ya, itu harapan bos kita di tempat kerja, tuh ya kan? Sehingga ya udahlah, supaya dia happy saya lakukan deh gitu. Ya itu tuh sesuatu yang perlu kita alert ya. Jadi kita bisa lakukan apa? Balik lagi, belajarlah membuat prioritas. Balik, kita mau capai apa sih dengan list yang kita buat, dengan pekerjaan yang kita lakukan tuh apa sih yang ingin dicapai? Coba deh. Sehingga pada saat di tengah jalan ada orang yang bilang, aku mau yang lain. Lah kan kita udah punya landasannya di awal, itu kita pakai. Itu kita pakai gitu, guys. Belum ya, ini ada prioritas gitu. Okay? Jadi punya courage, kita bisa berikan clarity ke tim kita ya. Dan belajar melawan dorongan untuk menyenangkan orang lain. Jujurlah pada diri sendiri, lagunya kayaknya, jujurlah pada diri sendiri. Ini kayaknya ada yang salah deh. Suarakan, berani menyuarakan. Jadi keberanian itu nggak given, itu dari latihan, teman-teman. Latih, tadi saya sampaikan, saya nggak berani ke Ceko. Boro-boro keluar negeri ya kan, Surabaya, Medan, paling cuma itu tuh naik pesawat. Ini naik pesawatnya jauh banget gitu. Saya nggak berani. Tapi waktu itu mama saya bilang, coba lihat setelah kamu pulang apa yang kamu dapat, pembelajaran yang banyak. Jadi lihat ke depannya mau apa, sehingga tuh kita bisa lebih berani. Ya, jujur pada diri sendiri dan berani berkata tidak. Awal-awalnya memang susah sih. Karena apa? Lingkungan kita dari kecil menuntut kita untuk nggak bisa bilang tidak, iya aja. Karena begitu iya semuanya selesai kayaknya. Padahal tuh sekalinya kita jadi nyimpen. Ya pemimpin yang nyimpen itu nggak akan bisa memberikan clarity. Kita sebagai pemimpin harus open mind, gitu. Ya, caranya adalah praktek, berani berkata tidak. Oh enggak, itu belum prioritas. Nanti kita bisa pertimbangkan, tapi nanti selesaikan ini dulu, gitu. Dan itu termasuk asertif, itu yang namanya ketegasan.
Ya, dan saya mau tutup dengan quote yang saya senang sekali, Michelle Obama. Dia bilang apa? Gak ada limit. Sebagai perempuan itu kita bisa menyelesaikan semua hal. Gak ada limitnya. Kalau kata orang, oh sky is the limit, kita gak ada sky-nya. Wah gitu ya, sampai luar asa kali. No limit. No limit. Hanya satu yang perlu kita aware. Action. Ya, jadi through webinar, saya senang banget Bakudaya memiliki series of webinar ya, benar-benar memberdayakan apa yang ada KPP dan tim, luar biasa semangatnya. Dan saya juga sangat senang kita bisa meluangkan waktu di malam ini, right, di Kamis, di hari ini malam-malam. Kita bisa mendengar, bisa tahu. Tetapi yang membuat different adalah action. Kalau kita lakukan strategi, planning kita, keinginan kita, itu cuma mimpi kalau kita enggak lakukan sesuatu. Ya, jadi mimpi-mimpi itu sesuatu yang perlu kita pupuk. Ya, karena ada hope, ada mimpi, ada tujuan. Kalau nggak ada itu, kita nggak punya energi untuk menjalani kehidupan kita. Jadi, perlu dipupuk semua. Saya selalu bilang ke anak saya, you know, make a dream, karena dream itu nggak bayar. Kalau nanti udah bayar agak susah, ya kan? But then, buat plan, rencana, dan lakukan. Dan lakukannya seperti kita menapaki anak tangga. Step by step. Satu demi satu. Belajar tidak dulu deh. Atau belajar buat komitmen. Besok mau bangun jam 6 pagi. Oke, ada teman saya alarmnya ada 10 kali. Jadi ada 1 bunyi, nanti mati, ada 2. Jadi sampai 10. Saya bilang, kenapa 10? Ya udah 1 aja. Enggak, dia bilang harus ada 10 kali. Terus saya tanya, kamu bangunnya yang keberapa biasanya? Yang ke-10. Karena dia hitung. Oh, baru 1. Oh, baru 2. 3 gitu kan. Coba deh kamu berani. Untuk hanya sekali aja alarmnya. Bangun gak bangun, coba deh. Since then, bisa loh. Dan itu pada saat dia di tempat kerja, dengan pengalaman yang mematikan alarm di alarm yang pertama dan hanya sekali dia set, dia jadi mulai berani. Iya ya, Din, ternyata harus latihan ya. Iya, harus latihan. Gitu. Latihannya mungkin nggak usah di kantor dulu, atau nggak usah di tempat kerja dulu. Tapi dari rumah dulu deh. Dicoba 1, 2 kali gagal, balik lagi. Gagal, balik lagi gitu ya. Dan itu melatih kita untuk yang namanya tadi courage. Berani gitu. Ya kan, berani untuk, iya ya ternyata aku nggak bisa. Ulang lagi dari 1. Nah, itu akan direfleksikan lebih mudah di tempat kerja. Ya, itu saja teman-teman. Saya sangat senang bisa men-sharingkan ini. There is no limit. Even sky is not the limit. Ya, yuk sebagai perempuan kita bisa. And let's make an action. Terima kasih. Yay! Thank you so much. Ini banyak banget poin-poinnya yang perlu dicatat, semuanya keren-keren. Thank you banget Kak Dina. Kak Dina, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan dari teman Bakudaya. Saya akan bacakan. Teman Bakudaya sudah mengisi di form Q&A dan sekarang ini saya akan bacakan. Yang pertama adalah ini dari Indah Marani. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah, Mbak Dina, terima kasih inspirasinya. Saya saat ini memutuskan break bekerja untuk fokus menemani tumbuh kembang anak pertama saya sambil tetap terus berusaha belajar dan stay updated. Dari perspektif Mbak Dina, bagaimana sebaiknya memaknai kepemimpinan domestik agar tidak dipandang tidak bekerja, atau sekedar pendukung, tetapi sebagai kontribusi sosial yang berdampak? Menarik sekali nih. Menarik sekali. Itu adalah stay at home mom itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, ya. Dan untuk menjawab itu, KPP sebenarnya itu berawal dari mindset kita, benar enggak? Ya. Ya kan? Jadi yang pertama harus dibenahi atau yang perlu untuk dilihat adalah apakah kita memandang hal yang sama. Ya, menurut saya, ya,
Mbak sudah membuat keputusan dan itu adalah keputusan yang terbaik menurut saya, ya kan? Karena balik lagi, tidak semua orang punya privilege bisa career break. Nggak semua orang punya privilege, gitu. Saya nggak punya privilege untuk career break, ya, karena ada beberapa personal atau family, ya kan? Tapi career break is something yang menurut saya adalah privilege. Dan dengan mengikuti banyak kegiatan, bisa menjadi role model untuk anak-anak, ya kan? Atau bisa mengikuti sertifikasi misalnya pada saat break. Atau misalnya bisa lihat dari, oke, saya punya prioritas A, kapan saya akan get back to corporate? Dan saya terus yaitu melatih diri saya dengan keterampilan yang diperlukan jika saya go back to the corporate. Ya, jadi ingat nggak Kak, itu ada istilah, ada beberapa gambar orang naik unta, ingat nggak ya? Ada 2 orang suami istri naik unta. Dua-duanya naik unta, kasihan banget untanya dinaikin gitu ya. Ya sih, kalau istrinya turun, suaminya kok begitu sih, istrinya turun gitu ya, egois. Bisa naik gimana sih, suaminya dibiarin gitu. Jadi apapun yang kita lakukan adalah pasti akan ada sesuatu yang gak nyaman untuk kita dengar. Bener nggak? Jadi yang paling penting menurut saya adalah kita punya purpose kenapa kita melakukan ini, dan itu penting buat keluarga. Kita pertahankan support system. Menurut saya support system itu sangat-sangat penting. Jadi R1, ring satunya adalah anak dan suami. Kalau itu udah saling mendukung, wah itu udah beyond everything. Beyond everything. Mungkin itu menjawab? Ya. Oke. Thank you banget Kak Dina. Mindset, tetap stay the purpose-nya apa, lalu support system juga diperlukan. Exactly. Thank you. Semoga nih sebentar saya kehilangan. Oke, semoga Kak Indah Marani terjawab dan tetap semangat ya. Saya lanjut lagi Kak Dina. Pertanyaan kedua, dalam pengalaman Bu Dina, pernahkah compassion yang Ibu tunjukkan dipertanyakan atau disalahartikan di lingkungan korporasi? Ya. Bagaimana Ibu mengelolanya? Terima kasih ya Bu sudah berbagi. Dari Helmi. Ini juga kalau saya lihat attendance-nya banyak nama-nama pria gitu. Padahal sangat perempuan. Jadi ini support sistemnya juga ikut hadir di sini. Keren. Aku suka. Yes. Ya, keren banget nih. Terima kasih banyak teman Bakuda yang sudah hadir. Monggo silakan Kak Dina untuk pertanyaan kedua. Iya. Ada di satu masa, waktu saya sebagai HR, saya harus menutup pabrik. Wow. Artinya layoff. Berat itu pasti. Berat banget, ya. Dan pada saat itu, dan ada unionnya, ada serikat pekerjanya, ya. Dan saya berada di tengah sebagai sandwich, ya kan? Sebagai serikat pekerja dibilang, oke, pro manajemen. Dari pro manajemen, kamu terlalu kasihan sama mereka, ya. Dan kita harus segera tutup eksekusi gitu. Dan pada saat dengan union saya lihat, itu teman-teman saya waktu saya masih bekerja di produksi. Begitu saya lihat, ya ampun ya teman saya tahu anaknya 5, anaknya 3, kalau di layoff bagaimana, ya enggak? Itu kayak ada, apa tuh namanya, sisi tadi itu, heart and minds yang saling berkelahi di dalam saya gitu, ya. Pada saat ke manajemen bilang harus segera Dina, nggak ada tuh yang namanya penundaan bla 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 gitu. Ada saya lakukan begini, saya bilang kedua belah pihak, saya bilang ke manajemen, yang perlu dilakukan adalah fair, ya kan? Fair itu bukan berarti fair untuk kita, fair untuk mereka. Jadi saya lebih kepada apa sih kerugiannya jika kita undurkan A? Reputasi saya juga ungkapkan. Saya ungkapkan tentang bisnis risk. Jadi more into business ke mereka, ya. Jadi kalau ngomongin know your audience. Kalau kita ngomongin ke perusahaan, kita ngomongin bahasa perusahaan. Kalau saya bilang kasihanlah mereka, nah itu mungkin nggak diterima. Tapi saya lebih ngomong tentang business reputation, apa dampaknya kalau dihindari, kalau mereka strike, oke? Nah, begitu saya ke
ke union, terus mereka bilang, nggak ada rasa sayangnya ibu, berani sekali layoff kita, benar? Tapi saya bilang apa? Saya mau strike. Oke, kalau kalian strike, saya ikut strike di depan. Bareng kalian. Saya bilang begitu. Saya duduk. Kenapa? Karena saya juga berasal dari sama. Kita awalnya sama loh di produksi. Jadi saya tahu banget apa rasanya. Tetapi ini bukan karena kita tidak perform, tetapi karena 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi pada saat saya berbicara dengan union, saya membawakan diri saya tahu rasanya. Karena saya pernah juga di situ. Gitu ya, teman-teman. Sehingga itu keunikan kita bisa memadukan hati dan pikiran. Tetapi kita harus tahu siapa audiens kita, siapa teman bicara kita. Gitu. Ya, sehingga mereka karena frekuensinya sama, jadi mereka tahu, ini bukan tentang kamu kasihan kepada orang, tapi kamu ngomongin tentang fairness, tentang reputasi. Kalau saya ngomongin ke bawah, bukan berarti kita tuh tidak semena-mena, tapi ngomongin tentang fakta, kenapa harus tutup. Saya juga tahu rasanya, dan ini adalah support yang diberikan gitu, Mbak Pepi. Ya, jadi know your audience paling penting. Dan pakai dua itu, pakai mind, pakai heart. Kalau bisa seimbang. Kalau nggak bisa, kita lihat dampak mana yang bisa di-manage. Dan itu yang kita ambil. Mungkin baik. Thank you. Semoga menjawab ya, Mas Helmi. Jadi yang penting tadi dijawab dari jawaban Kak Dina adalah know your audience. Kemudian mind and heart, alignment, engagement, or balance? Balance, betul. Lebih balance ya. Oke. Siap. Semoga terjawab. Ini di sini ada di kolom Q&A ada pertanyaan dari Ateng Kosasih. Sangat inspiratif apa yang Saudari Dina sampaikan malam ini. Sebuah penampilan otentik dari sosok feminis yang luar biasa. Realitas VUCA memberi suasana dekonstruksi terhadap tatanan nilai universal dan value tradisional. Moralitas masa lalu terasa kurang bisa menjawab kebutuhan manusia zaman ini. Don Watson dalam bukunya That Sentence, The Decay of Public Language 2003 dan Kevin Ertel dalam bukunya Squeezy Words Are the Death of Clarity 2025 menyatakan bahwa clarity sudah tidak ada lagi dalam kultur zaman ini. Bagaimana compassion yang tadi diartikan belas kasihan atau berbela rasa, sesuatu yang juga ambigu bisa jadi pegangan menuju clarity, sebab clarity pun sudah menjadi gray area. Bukan hanya dunia bisnis dan dunia keluarga, bahkan kondisi dunia sains dan agama juga dipertanyakan kembali kepastiannya. Mohon inspirasinya. Terima kasih. Wow. Kak Ateng Kosasih nih, terima kasih. Luar biasa, Kak Ateng. Ya. Balik lagi, kita dealing dengan human. Right? Yes. Dengan dinamikanya. Ya, sehingga memang perlu sekali yang namanya relasi. Begitu relasi kita jelek, ya, either dari kita yang create atau dari audiens kita, dari sekitar kita, clarity is ambigu. Karena relasinya emang udah rusak, right? Nah, compassion itu bukan artinya adalah kita memberikan kasihan kepada semuanya, right? Tapi kita bridging trust di situ, building trust. Right, begitu trust-nya ada, clarity itu bisa dilakukan. Trust hilang, no clarity. Definitely susah banget gitu. Psychology safety itu talking about listening skills, gitu. Right? Mungkin pada saat itu dia nggak siap, dan kita paksakan decision-nya. Udah jelas chaos sih, gitu. So, zaman sekarang tuh banyak yang namanya selective listening. Kita hanya mau mendengar apa yang kita pengen dengarkan ya. Kita lupa kita dealing with human. Ya. Sehingga memang presence very important. You talk to me, I drop my handphone, tutup, nggak ada. Presence 100%. Dengan anak juga begitu kan.
ambigu banget memang jadinya. Kenapa? Karena kita juga nggak presis sebenarnya, gitu loh. Mama nggak dengerin aku sih, enggak udah denger. Ya tapi sambil main handphone itu namanya nggak dengerin. Ya namanya juga ada ini nih message. Ya udah dan mama pilih dong, pilih aku atau itu. Ya kan akhirnya apa? Chaos juga gitu. Nggak bisa. Jadi menurut saya relationship is very important. Saya nggak bilang active listening. Saya suka bilang gini Mbak Pepi, beda antara mendengar dan mendengarkan. Benar nggak? Iya, ini tuh Ya. mendengarkan bahasa tubuh, ya kan? Ya, giving clarity bukan memberikan instruksi menurut saya, bukan. Tapi kita memahami apa sih blockers yang ada dan kita remove blockersnya. Gitu. Apa sih concern yang dia ada dan kita jawab, bantu untuk berikan solusinya. Saya kira seperti itu. Kedepannya apakah akan banyak insecurity? Udah pasti. Ya bahkan ada yang bilang 2026 ekonomi bakal bla segala macam. Nah, jadi banyak banget yang namanya pressure yang buat kita menghilangkan trust. Dan kalau kita biarkan trust itu hilang, yes, it's going to be very difficult. Itu sih, Kak Pepi. Mudah-mudahan Kak Ateng. Yes. Oke. Kita tadi intinya adalah lebih ingat selalu bahwa kita berhubungan dengan human. Kemudian dengan human pasti ada psychological safety yang terlibat di sana, dan psychological safety bisa menimbulkan trust dan trust bisa menimbulkan clarity gitu ya. Kalau tadi mau dilihat urutannya dari compassion kaitannya dengan clarity. Thank you so much Kak Dina. Masih ada lagi pertanyaan nih Kak Dina dari Kak Restu. Apakah tips dari Bu Dina untuk secara konkret membangun clarity di organisasi besar ketika arah belum sepenuhnya jelas dari atas atau sering berganti? Ini juga nih. Iya. Ini menarik sekali. Kedengarannya familiar banget ya. Gimana bisa memberikan clarity pada saat ya banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Oke. Clarity itu gini, kita harus tahu dulu sebenarnya strategi rencananya. Kita clear dulu rencananya apa, mau ngapain, tujuannya apa, right? Itu adalah bentuk clarity sebenarnya. Ya kan, ini mau apa? Kalau misalnya 5 tahun lagi udah terlalu jauh, coba deh minggu depan, bulan depan kita mau achieve apa nih, ya kan? Jadi kita berusaha mengecilkan scope-nya dulu. Mungkin kalau tadi ekspektasinya luas, kita perlu banyak fakta, banyak informasi, banyak resources, dan kita belum buat keputusan. Kita buat kecilin scope-nya, gitu ya. Kayak misalnya kita sales itu banyak di general trade ya, masuk ke warung-warung dan segala macam gitu. Problem sih di seluruh wilayah Indonesia gitu. Padahal tuh kemampuan kita untuk melakukan investasi tuh nggak bisa seluruh Indonesia. Terus kita lakukan apa? Piloting dulu yuk. Oke, piloting di mana? Gitu, ya kan? Di Jawa, karena populasinya lebih besar di situ. Ya kan? Jawanya terlalu lebar. Nggak cukup juga. Oke, kita lihat consumer insight. Mana nih yang lebih promising, yang lebih mumpuni untuk begitu kita piloting, hasilnya bisa lebih robust. Kita kerucutin lagi. Kayak gitu. Ya kan? Sehingga ya tadi saya bilang, baby step is very important. Dan pada saat kita buat milestone-nya, itulah pentingnya project management. Milestone. Kita mau achieve apa dan kapan, by when. Kalau itu nggak terjadi, apa key success-nya? Jadi itu clarity juga namanya. Ya, jadi kemampuan untuk bisa mentranslate big picture itu small chunk, itu bisa membuat kita memberikan clarity di uncertain, ambigu. Tengah jalan bisa berubah lagi. Oke, tapi stick to the tujuannya. Tujuannya bisa berubah, boleh berubah, tapi kita kasih tahu kapan harus berubah jika apa. Gitu loh, ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku kan sering tuh ya tanda bintang. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu bisa menavigasi the complexity. Oke. Baik. Sip. Jadi tadi dari kemampuan untuk menerjemahkan big picture menjadi small chunk ya, Kak ya. Oke. Baik. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan berikutnya.
Halo Kak Dina, terima kasih sudah banyak berbagi. Saya sangat relate dengan kedua tantangan terbesar perempuan yang tadi Kak Dina bagikan. Apakah Kak Dina berkenan membagikan pengalaman Kak Dina saat menghadapi the perfection trap dan the disease to please? Serta bagaimana Kak Dina menghadapi kedua tantangan tersebut. Thank you, dari Ajeng. Terima kasih. Ini real story. Jadi waktu itu saya yang dulu-dulu ya, yang waktu saya kuliah. Saya itu pengen kuliah itu cepat. Lulusnya dulu masih 5 tahun, Kak. Ya, kalau sekarang udah 4 tahun kan. Saya mau 4,5. Atau 4 tahun saya bilang. Saya mau 4 tahun, gak mau lama-lama di situ. Dan saya mau the best student, cum laude gitu di situ ya. Pokoknya all the best. Nah, saking saya terlalu ngotot pengen itu, ya, akhirnya saya sakit. Saya sempat bleeding waktu itu, karena nggak tidur berhari-hari gitu ya. Jadi, aduh tuh parah banget. Papa saya call, pulang nak. Papa nggak perlu gelar sarjana, kamu pulang ke Medan. Nggak perlu kamu jadi sarjana, tapi kalau kamu sakit-sakitan, pulang. Saya disuruh pulang gitu ya, pulang, nggak perlu, karena saya udah nggak mampu. Saya mungkin bisa nggak ada kali ya nih yang unok dukot ya, karena udah semua keluar darah dari hidung, aduh parah. Saya pulang dan saya ingat papa saya bilang begitu, nggak perlu. Ambisi kalau udah merusak ya, itu bukan ambisi lagi, dia bilang. Dan saya di rumah 1 semester dan akhirnya saya lulusnya tetap 4,5 tahun dan tetap cum laude. Wow, keren. Tapi pembelajaran adalah itu. Maksudnya kalau itu udah hurt our family, udah hurt our health gitu ya, kita udah tahu bahwa tuh ini ngerusak nih, gitu. Nggak perlu dilanjutin. Gitu. Di tempat kerja juga begitu. Ada yang bilang, oh ini toxic environment-nya, gitu ya, sering ya. Baru 2 bulan aja, resign dia toxic gitu. Iya kan? Nggak mau gitu, ya udah seminggu aja nih gimana gitu ya. Terus saya pelajari bahwa kita lihat nih toksiknya apakah karena apanya gitu, ya kan? Apakah karena kita yes man, ya Pak, ya ABS, AIS gitu, sehingga orang nggak berani melakukan sesuatu, gitu kan? Jadi kalau semuanya begitu, agak susah kita untuk berkembang gitu. Jadi saya juga nggak mau begitu. Ya bos saya, manajer saya ada orang bule, ada orang Indonesia. Saya belajar untuk okay, understand, tapi saya punya pendapat yang berbeda, gitu. Kan boleh dong pendapat yang berbeda. Minggu lalu kita ada forum di organisasi. Terus my manager asking, Gina, what's your view? Terus saya tanya, kamu mau honest feedback? Saya tanya, yes, this is my honest feedback. Dan dia bilang, kayaknya nggak gitu deh, Din. I disagree, gitu ya. Tapi saya bilang, nggak apa-apa. You ask me apa menjadi my honest feedback, and this is my honest feedback. Jadi kita berani untuk menyuarakan itu. Bukan berarti pada saat saya disagree, dia bilang, oh ya udah, jadi kita mau gimana dong? Nah gitu ya. Nah, namun itu nggak bisa sekejap. Tiba-tiba besok kita langsung bilang, I disagree gitu. Wah, dia kaget ya. Nah apa nih, lagi ikut webinar apa tadi malam gitu ya. Enggak ya kan? Jadi coba latih untuk jujur dari diri sendiri. Kayaknya nih enggak deh. Ngomong yuk. Gitu. Belajar untuk kayak berbicara. Pelan-pelan dulu, nggak harus yang wah gitu pelan dulu. Aku kayaknya beda deh pendapatnya. Boleh nggak aku sharing? Oh boleh. Nah, saya sekali berhasil, 2 kali, ternyata enaknya kayak gini ya gitu ya. Dan itu menjadi habits. Mudah-mudahan membantu, Kak Pepi. Yes, Kak Ajeng, semoga mendapatkan insight dari ceritanya Kak Dina dan mendapatkan ya insight ini bisa diterapkan juga di kehidupan Kak Ajeng. Thank you so much. Nah, ada satu lagi dan saya rasa ini menjadi pertanyaan terakhir ya Kak Dina karena waktu. Terima kasih inspirasinya Bu Dina.
Saat ini saya memutuskan untuk berhenti bekerja untuk fokus menjadi IRT setelah kurang lebih 11 tahun bekerja. Untuk kedepannya, jika saya ingin bekerja lagi, apa langkah awal untuk kembali kerja setelah lama menjadi stay-at-home mom? Dan bagaimana cara menjelaskan jeda karir di dalam CV tersebut? Terima kasih. Dari Ya, Mila Rahmadani. oke. Thank you Mbak Mila. Mbak Mila, kita beberapa kali rekrut profesional yang career break. Dan kita happy banget dengan mereka. Ya, jadi menurut saya nggak perlu khawatir. Diamond is always diamond. Bener ya? Oh, ya, Ya, bener kan? Nah, benar. pada saat kita mau masuk kembali, yang paling penting adalah kita tahu ini kita mau apply-nya ke industri apa. Right? Pada saat kita apply ke satu perusahaan, kita lihat value-nya apa, dia bergerak di bidang apa. Jadi kayak kita beli handphone aja. Mau beli handphone kan kita lihat ya, kita mau kelas itu ya, apa namanya, bentuknya ini atau harganya sekian, ya kan kita cek dan recheck, lakukan research. Ya, gitu. Jadi pada saat lakukan research, sehingga itu bisa direfleksikan di CV kita, benar nggak? Jadi yang perlu ditunjukkan lebih strong adalah bukan career break kita, itu nggak perlu dilakukan, tapi bagaimana CV kita bisa menceritakan kita, kontribusi yang mereka bisa dapat pada saat hire kita. Itu sebenarnya yang banyak yang miss pada saat membuat CV. Karena kita suka membuatnya CV general. Mau perusahaan apapun CV-nya sama, bener nggak? Ya kan? Nah, itu tuh yang perlu di-adjust. Saya mau melamar misalnya Heinz ABC, consumer goods. Mereka perlu sales yang, ini contoh ya, misalnya finance yang tahu tentang operation. Dan kita punya pengalaman. Kita tunjukin, kita highlights. Gitu. Apalagi vacancy-nya terkait dengan itu, kita highlights gitu. Right? Nah, pada nanti interview dia akan lihat dong, oh career break. Dan kasih tahu why kita career break dan apa yang kita lakukan pada saat kita career break. Ya, kita lakukan ikut webinar, kita tahu dan banyak banget yang kita tahu tentang bisnis itu, industri itu. Tapi yang paling penting adalah be authentic. Karena interviewer itu tahu ini ngarang apa benar-benar cerita yang real gitu. Just be authentic. Be authentic. Pada saat saya interview KPP, saya selalu lihat spark in the eyes. Kalau nggak ada sparknya, menurut saya, tapi kalau spark, I can see the energy from inside, ya kan? Ya kan? Gitu loh. Ya, jadi stay relevant definitely tinggal baca banyak ChatGPT, semua informasi di depan mata, handheld semuanya ada, dan modify a bit your CV Kak, dan pada saat interview jelaskan career break itu purpose-nya apa, dan apa yang membuat kita sudah ready kembali masuk ya ke dunia kerja. Mudah-mudahan membantu. Semoga terjawab Kak Mila, tetap semangat. Dan nanti ditunggu CV-nya oleh para korporasi ya Kak Mila kalau udah siap untuk kembali. Kak Dina, tadi saya katakan tadi itu pertanyaan terakhir, tapi ternyata ini ada satu pertanyaan lagi di rasanya sayang sekali kalau kita lewati. Minta waktu tambahannya ya. Iya Kak. Ini dari Anonymous Attendee. Sebagai perempuan bekerja, saya sering merasa bahwa kesalahan kecil lebih cepat diingat, sementara keputusan berani sering diambil sebagai bagian dari pekerjaan. Bagaimana Mbak Dina membangun ketahanan batin agar tetap berani mengambil keputusan meskipun baru tahu risikonya akan dinilai lebih keras? Oke. Salah satu tips yang membantu saya selama ini adalah saya selalu prepare for the worst. Ya, selalu prepare for the worst. Karena pada saat itu tidak kejadian, itu berarti bonus. Gitu. Ya kan? Dan itu selalu saya gaungkan ke tim. Jadi kita udah siap untuk yang paling buruknya. Dan itu membangun ketahanan, benar nggak Kak Pepi? Karena ini udah yang paling buruk. Dan untuk yang paling buruk pun, kita udah ada gitu loh antisipasinya. Benar nggak? Gitu loh. Nah, seringkali, ya, kita avoiding diskusi itu, karena itu nggak enak, Kak.
nggak enak. Planning for scenario itu nggak enak banget. Dan kita nggak suka. Kenapa? Karena itu bisa equal kita gagal, ya nggak? Dan kita nggak suka kan gagal. Apalagi perempuan. Karena kita perfection. Seolah-olah trapnya. Ya, jadi satu, prepare for the worst, dan itu digaungkan, diobrolin, dibicarakan secara terbuka dengan tim. Dan kalau kan kita selalu bilang bahwa kalau ini nggak kejadian berarti ini bonus. Dan hampir 99% nggak kejadian. Nggak kejadian. Kejadian yang jelek tapi nggak sampai yang worst. Jadi tim merasa lebih, kita udah pernah kayak gitu loh dulu loh. Ya, tim kita ini kompak kok. Nah, yang kedua adalah kita kasih tunjuk resources-nya. Karena kita nggak bisa jalan dengan buta, ya kan? Nggak bisa, harus buka mata. Oke, resources-nya apa? Dan kita siap dengan bullets. Ya kan? Orang tuh bisa resilient kalau dia tahu ada seseorang atau ada sesuatu yang menopang, ya nggak? Dia nggak sendirian. Jadi, jangan sendirian, bareng-bareng. Dan pada saat bareng-bareng itu, ya kita persiapkan bullets-nya, gitu. Dan itu membuat kita lebih tahan banting. Mungkin membantu, Kak Pepi. Ya, prepare for the worst ya. Oke, sip. Kak Dina, aduh, sebenarnya seru banget nih. Diskusi ini ngobrolnya, sharingnya Kak Dina itu seru banget sampai time flies. Dan hanya karena waktu saja, kita sudah sampai di ujung dari sesi talk show. Terima kasih banyak kepada Kak Dina yang sudah sharing pengalaman, pengetahuannya. Semoga Kak Dina selalu sehat sehingga terus memberikan sharing dan inspirasi buat banyak orang. Terima kasih Kak Pepi, teman-teman semuanya. Thank you Kak. Baik teman Bakudaya. Seru banget ngobrolnya ya. Aduh, sampai kalau saya mau membuat key takeaways-nya ini kayaknya banyak banget yang poin-poin yang saya catat gitu. Tapi kita nggak bisa saya ceritakan semuanya. Kalau nggak nanti kita ngulang lagi dari awal. Maka saya berterima kasih kepada teman Bakudaya yang sudah berpartisipasi dalam sesi talk show ini. Dan kita juga tadi sudah saksikan Kak Dina, keynote speaker kita yang hebat. Dan 3 hal yang bisa kita petik dan bawa pulang dari sesi talk show malam ini. Saya pikir yang pertama adalah pilar untuk modern female leader saat ini tuh ada compassion, clarity, sama courage. Jadi 3 hal ini tetap perlu menjadi pilar yang penyanggah teman-teman leader perempuan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian yang kedua, sebagai perempuan, lagi-lagi be aware of 2 habits yang holding us back, yaitu the perfection trap sama the disease to please, ya. Dan yang ketiga, action makes difference. Jadi take action dimanapun. Segala rencana kalau nggak ada action tidak ada dampak apa-apa. Maka action makes difference. Itu tadi sebagai penutup juga dari presentasinya Kak Dina. Nah teman Bakudaya dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan saling memberdayakan. Lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Reni. Mbak Reni. Seru ya ceritanya. Menarik ya. sekali. Pengen dengerin terus gitu ya sampai kalau nggak karena waktu mungkin larut lagi. Kita pun mesti cut banyak pertanyaan. Maaf teman Bakudaya yang pertanyaannya belum sempat kita naikkan. Ya. Maka sekarang aku kembalikan ke Mbak Reni ya. Thank you so much. Aku pamit. Teman Bakudaya, kita sudah di penghujung sesi malam ini. The modern female leader, leading with compassion, clarity, and courage. Saya sampaikan 3 informasi penting sebelum kita berpisah. Pertama adalah feedback form. Mohon kesediaan teman Bakudaya yang hadir malam ini untuk mengisi feedback form.
melalui link G-Form pada Zoom chat. Kemudian kedua terkait sertifikat akan diberikan by request kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh dan mengisi form tersebut, tuliskan nama yang diinginkan dalam sertifikat. Dan yang ketiga, rekaman webinar malam ini dapat diakses di YouTube Bakudaya. Jadi follow kanal YouTube Bakudaya, juga ikuti Bakudaya di Instagram, LinkedIn, dan TikTok untuk update, insights, dan kegiatan berikutnya. Saya, Reni, mewakili seluruh tim Bakudaya yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih kepada Kak Dina Sitopu atas insight dan refleksi yang sangat bermakna mengenai kepemimpinan melalui pilar 3Cs, Compassion, Clarity, Courage. Juga Mbak Pepi yang sudah memandu diskusi dengan hangat dan reflektif, dan tentu saja kepada seluruh teman Bakudaya yang telah hadir dan berpartisipasi aktif malam ini, juga mengikuti webinar Bakudaya di keseluruhan bulan di 2025. Kami ucapkan selamat Hari Ibu untuk para perempuan Indonesia yang berdaya. Malam ini kita diingatkan bahwa dalam berbagai peran dan tantangan, baik di rumah, di komunitas, maupun di organisasi, seorang perempuan tetaplah bernilai. Seperti berlian, kata Kak Dina. Diamond is always a diamond. Meski berada dalam tekanan, ia tidak kehilangan nilainya, justru terbentuk semakin kuat dan bercahaya. Kami pamit, sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.